Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidi, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK PPG. Kali ini saya akan membuat video praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga dilancarkan, mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, dipimpin ketua kelas. Kita duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk pembelajaran, kita biar semangat ya, kita nyanyikan yel-yel dulu ya. SMK Bisa. SMK PGRI Hebat. tepuk tangan. Oke, anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mujahadatun nafas atau tentang kontrol diri ya. Sebelumnya Pak Ahmad akan mengabsen kehadiran anak-anak semua ya. Oke, Ya, saya Pak. absen dulu. Agus Sofyan, Hadir. Angel Agustina, Hadir, Pak. Anissa Tara, Hadir. Aprilia, Hadir. Citra Amelia, Hadir. Karina, Hadir. Kasih Nur Aisyah, Kopi Fatu Zahro, Hadir. Bintang Amelia, Hadir. Marani Tejawati, Hadir. Muhammad Maria Meliana, Hadir. Vitani Findrasari, Hadir. Widian Swasti, Hadir. Wiji Lestari, Hadir. Eti Hidayah. Kita akan lanjutkan. Jadi sebelum Pak Ahmad memulai pembelajaran, Pak Ahmad akan membacakan ya tujuan pembelajaran, yaitu nanti kalian akan saya sajikan video dan kalian diskusikan ya. Jadi ada materinya tentang tentang kontrol diri ya. Itu sudah ada semuanya, dan jelaskan di situ ada ada pengertiannya, ada macam-macamnya, analisisnya, caranya, dan dalilnya yang dipakai ya. Oke ya, jadi kalian simak materi yang akan Pak Ahmad berikan. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait prinsip pembelajaran ini. Mohon disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, tema bahasan kita kali ini adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Dan berbicara mengenai hidup dengan kemuliaan, saya teringat sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Darqutni dan menyebutkan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang mampu menandinginya. Dan tentu saja ini juga bermakna bahwa Islam itu agama yang mulia dan tidak ada agama selain Islam yang bisa menandingi kemuliaan Islam dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Jadi, ketika kita mengupayakan diri dengan segala kemampuan yang ada untuk mengamalkan syariat Islam seluruhnya, maka saat itulah kita hidup dalam kemuliaan. Namun sebaliknya, apabila kita tidak menjalankan syariat Islam dan malah melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, berbaik sangka, dan yang ketiga, ukhuwah, persatuan atau persaudaraan. Kita awali dengan mengkaji pengertian mujahadatun nafsu, bagaimana cara kerja nafsu, bagaimana setan bermain dengan nafsu kita, dan bagaimana tips mudah dalam menjalankan mujahadatun nafsu. Ya, pada saat itu pun Allah melebihkan manusia dengan kemuliaannya dibandingkan makhluk yang lainnya. Bahkan pada saat itu malaikat pun diperintahkan untuk bersujud sebagai sujud penghormatan atas manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Oke anak-anak, setelah melihat materi di atas, nanti Pak Ahmad akan ngasih kalian lembar LKPD ya. Nanti kalian kerjakan, bisa sambil lihat di buku paket kalian
Ya, misalkan tidak ada di situ, kalian bisa browsing. Tapi saya batasi dengan topik ya tentang mujahadatun nafas atau kontrol diri. Jangan buka yang lain-lain. Itu ya. Oke, sekarang saya bentuk 4 kelompok. Sekarang kita buat 4 ya. 4. Oke, Pak. Oke, ini Pak Ahmad akan ngasih LKPD-nya ya. Ini sudah jadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, silakan didiskusikan. Kelompok 2, ya. Dan kelompok 3, silakan didiskusi. Kelompok 4, silakan didiskusikan. Dibuka bukunya, bisa ditulis jawabannya. Silakan didiskusikan. Ya, ada semuanya di situ jawabannya. Sudah ketemu jawabannya, mudah kan? Ya, silakan langsung ditulis saja. Oke, silakan bisa dijawab oleh kelompok 1 dulu ya. Silakan. Nama saya Elisa, saya perwakilan dari kelompok 1. Ya. Apa yang dimaksud dengan mujahadah anaf? Pengertian mujahadah anaf. Pengendalian diri adalah kemampuan seorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada jawaban lain? Oh iya, coba. Oke ya, silakan tanggapannya, jawaban yang lain. Mujahadah anaf merupakan sikap terpuji yang sepatutnya dimiliki setiap muslim. Secara bahasa, mujahadah berasal dari bahasa Arab yang artinya perjuangan. Mujahadah juga bisa diartikan sebagai perjuangan batiniyah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan an-nafs artinya nafsu. Mengutip Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup yang disusun di 4 SPDI DKK. Mujahadah an-nafs adalah pengendalian diri sebagai upaya untuk tetap berada dalam kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain maupun lingkungan. Oke, kasih aplaus buat kelompok 2. Kelompok 2 silakan yang mau menjawab soalnya dibaca. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebutkan dalil mujahadah anaf. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Allahumma sholli Wasallam, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, itu dalil tentang mujahadatun nafas. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, ada yang menanggapi kelompok lain punya jawaban yang lain ya? Etik bisa jawab, silakan. Adapun dalil yang membahas tentang mujahadah anaf terdapat dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat diamankan dan memberikan pertolongan kepada mujahirin mereka itu satu sama lain saling melindungi dan berharap orang-orang yang beriman tetap belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan padamu dalam urusan pembelaan agama maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum
yang telah terkait kejadian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, kasih aplaus buat kelompok belum menjawab. Berarti kelompok 3 silakan menjawab pertanyaannya. Perkenalkan, saya Java Saksiana Nita, perwakilan dari kelompok 3 ini menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu yang pertama, masih bisa bersikap baik pada seseorang yang membencinya. Lalu yang kedua, tidak bereaksi berlebihan atas segala kemenangan dan kegagalan yang dialami. Lalu yang terakhir, menerima segala hal baik dan buruk yang terjadi pada dirinya. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban manfaat dari kontrol diri. Ya, oke, itu tadi jawaban kelompok 3 tentang contoh ya analisis dari mujahadah nafas. Ayo kasih aplaus. Oke, siapa yang mau menanggapi jawaban yang lain contoh dari analisa? Ya, silakan dijawab. Contohnya, Bisa tetap tenang meski di bawah tekanan sekalipun, tidak ragu untuk minta maaf duluan, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan jiwa, harta, dan tenaga. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tolong menolong seperti memberikan tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, serta memberikan sedekah kepada fakir miskin. oke, kasih aplaus ya. Oke, kelompok terakhir ya, kelompok 4, silakan jawabannya. Aduh, ayo silakan kelompok 4 siapa yang mewakili? Saya Priya mewakili kelompok 4. Ya. Ada hikmah dan manfaat kontrol diri ini sebagai berikut: menjauhkan diri dari sifat-sifat yang mencela, buruk dan merugikan, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus disayangi dan dihormati sesama manusia, hati menjadi lebih tenang dan tentram, serta tersiar dari penilaian salah. Oke, kasih aplaus buat kelompok 4. Oke, siapa yang terakhir kami mau kasih jawaban yang lain saya? Oh iya, silakan. Jadi bisa dijawab. Manfaat mujahadah an-nafs adalah meningkatkan kesabaran, tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul, dapat mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindarkan seorang muslim dari perbuatan maksiat, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan, menghindari perpecahan dan timbulnya perselisihan, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbinanya hubungan baik dengan sesama. Oke, kasih aplaus buat dari penjelasan Pak Ahmad hari ini dan paham semuanya yang bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke ya, ini materinya sudah Pak Ahmad share itu tadi. Ya, silakan dibuka di Google Form. Ya, sudah masuk? Ya. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Oke, itu tadi pembelajaran tentang mujahadatun nafas, yaitu kontrol diri. Bagaimana pengertiannya, contoh-contohnya, dalil-dalilnya sudah kalian pelajari, hikmahnya ya seperti apa. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke, sebelum Pak Ahmad tutup ya, sebelum kita berdoa, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Silakan dipersiapkan materi sesudah ini ya. Materinya yaitu tentang husnudon. Sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.